bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yosepina Likewaran dengan NIM PO53032412313110. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran tentang konsep dasar penanggulangan krisis kesehatan pada bencana. Jadi sebelum kita masuk pada konsep pembelajaran kita tentang penanggulangan krisis kesehatan pada bencana, kita harus tahu dulu apa itu bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan dan penghidupan manusia yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Kita juga perlu mengetahui apa saja jenis bencana. Yang pertama ada bencana alam. Bencana alam pasti sudah tidak asing untuk kita karena bencana alam itu seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, longsor, dan lain-lain. Yang kedua ada bencana non-alam. Bencana non-alam ini berkaitan dengan gagal modernisasi, gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Contohnya seperti kita pernah mengalami yang namanya wabah penyakit COVID-19. Yang ketiga ada bencana sosial. Bencana sosial ini berkaitan dengan konflik antara komunitas dan teror. Masuk pada konsep pembahasan terkait penanggulangan krisis kesehatan pada bencana, perlu kita ketahui apa itu krisis kesehatan. Krisis kesehatan merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka atau sakit, pengungsian, dan adanya potensi berbahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat. Namun dalam kondisi ini, kapasitas kesehatan sangat tidak memadai. Krisis kesehatan terdapat klaster kesehatan. Klaster kesehatan ini berkaitan dengan kelompok pelaku penanggulangan krisis kesehatan yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan yang berkoordinasi, berkolaborasi, dan integrasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, lembaga usaha, dan kelompok masyarakat. Dalam klaster kesehatan terdapat sistem klaster. Sistem klaster ini dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama, klaster kesehatan nasional. Klaster kesehatan nasional ini dibentuk oleh menteri dan dikoordinasikan oleh kepala pusat yang menangani bidang krisis kesehatan serta berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sistem klaster yang kedua ada klaster kesehatan provinsi. Klaster kesehatan provinsi ini dibentuk dan dikoordinasikan oleh Kadinkes atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Yang ketiga ada klaster kesehatan kabupaten atau kota. Klaster ini dibentuk dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dalam sistem klaster terdapat juga subklaster. Subklaster ini dibagi atas 4. Yang pertama ada subklaster pelayanan kesehatan, yang kedua ada subklaster kesehatan reproduksi, yang ketiga ada subklaster pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, yang keempat ada subklaster kesehatan jiwa. Subklaster ini merupakan kelompok pelaku penanggulangan krisis kesehatan yang dibagi berdasarkan kompetensi di bidangnya masing-masing. Penanggulangan krisis kesehatan ini didukung juga oleh tim promosi kesehatan, tim logistik kesehatan, dan tim data dan informasi. Dalam penanggulangan krisis kesehatan terdapat 3 tahap. Yang pertama ada tahap praksisi kesehatan, yang kedua ada tahap darurat krisis kesehatan, yang ketiga ada tahap pasca krisis kesehatan.
Dalam tahap prakrisis kesehatan terdapat dua upaya pencegahan. Yang pertama ada mitigasi dan yang kedua ada kesiapsiagaan. Yang pertama mitigasi berkaitan dengan kegiatan upaya mengurangi risiko krisis kesehatan. Dan yang kedua ada kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi krisis kesehatan. Tahap yang kedua merupakan tahap tanggap darurat krisis kesehatan, yang mana harus didahului penetapan status kondisi darurat krisis kesehatan, yang mana dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama ada status siaga darurat krisis kesehatan, yang kedua ada status tanggap darurat krisis kesehatan, yang ketiga ada status transisi darurat krisis kesehatan. Tahap yang ketiga adalah tahap pasca krisis kesehatan, yang mana kegiatan mengembalikan kondisi sistem kesehatan seperti pada kondisi prakrisis kesehatan dan membangun kembali lebih baik, atau build back better dan lebih aman, atau safe, yang mana dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab program dan dikoordinasikan oleh menteri atau kepala dinas kesehatan sesuai dengan tingkat bencana. Dan yang terakhir dalam tahap penanggulangan krisis kesehatan terdapat logistik. Logistik ini berkaitan dengan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, sarana prasarana, makanan tambahan dan suplementasi gizi, alat dan bahan faktor risiko kedaruratan lingkungan, dan perlengkapan kesehatan individu.